Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sapenda Barat dengan NIM 121250106 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari spasi, nama depan, nama belakang, dan yang lain-lain pada Microsoft Excel dengan menggunakan beberapa atau berbagai rumus. Nah, sebelum saya memberitahu bagaimana cara-cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel ini, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari spreadsheet dan apa itu fungsi dari spreadsheet. Pada video kali ini saya akan membahas tentang spreadsheet. Sebelumnya, apa sih itu spreadsheet? Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam berbentuk basis atau kolom. Spreadsheet ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah yang pertama itu untuk membantu dalam pembuatan tabel data, yang kedua mampu mengelola angka dalam bentuk grafik, yang ketiga dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Bagaimana sih cara mencari nama depan, nama belakang, spasi, serta hal lainnya pada Microsoft Excel? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya. Stay tune ya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki sebuah data yang ada pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya telah memiliki data yang ada pada Microsoft Excel yang terdiri atas 4 tabel. Data yang saya ambil ini merupakan data sebuah pengembalian buku yang dipinjam pada perpustakaan. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara mencari spasi yang ada pada data Microsoft Excel. Di sini saya telah memiliki data spasi yang ada pada Microsoft Excel, maka dari itu saya akan menghapus data tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus, yaitu sama dengan baru find, kemudian buka kurung, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, B3, titik koma, 1, dan tutup kurung kembali, kemudian kita tekan enter. Setelah itu maka akan keluar yaitu angka 5. Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya kita tinggal mengcopy saja, maka akan muncul angka-angkanya tersebut. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana mencari nama belakang pada data Microsoft Excel. Nah, adapun cara atau rumus yang kita gunakan untuk mencari nama belakang ini, sebelumnya saya akan menghapus data nama belakang yang telah saya buat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan rumus yang telah ada. Adapun rumus yang kita gunakan adalah sama dengan kemudian right, baru buka kurung, kemudian B3, kemudian tanda titik koma, lalu buka kurung kembali, baru ketik len huruf besar, kemudian kita buka kurung kembali, baru kita buat B3, kemudian kita tutup kurung kembali, kemudian kita buat tanda penghubung, lalu kita tutup kurung lagi dan kita tutup kurung kembali. Setelah itu kita tinggal mengklik tanda enter. Untuk data-data selanjutnya kita tinggal mengcopy saja, maka akan keluar seperti ini. Nah, nama belakangnya telah sesuai dengan nama lengkap yang sudah tertera pada data ini. Selanjutnya kita akan mencari data pinjaman dengan menggunakan rumus yang telah ada. Sebelumnya saya akan menghapus data pinjaman yang telah saya buat, lalu kita masukkan rumus dari data pinjaman ini. Kemudian kita akan mencari sebuah data pinjaman. Sebelumnya saya akan menghapus data pinjaman yang sudah saya buat terlebih dahulu, lalu kita masukkan rumus. Untuk rumusnya sendiri ialah sama dengan F3 sampai D3. Selanjutnya kita akan mencari data pada denda. Nah, sebelumnya saya juga akan menghapus data yang sudah saya buat. Setelah itu kita masukkan rumus yang telah ada. Kemudian setelah kita masukkan rumus, untuk mencari data-data yang selanjutnya kita tinggal mengcopy sampai bagian bawah.
Kemudian kita akan mencari jumlah laki-laki dan perempuan pada data ini. Nah, sebelum itu saya akan menghapus data saya terlebih dahulu. Setelah saya hapus, kita akan memasukkan rumus untuk mencari jumlah laki-laki dan perempuan. Rumusnya ialah sama dengan, kemudian kontif, lalu kita blok jenis kelamin yang ada pada data, kemudian titik koma, tanda petik, huruf L, kemudian tanda petik lagi, lalu kita tutup, kemudian kita tinggal klik enter. Setelah itu kita tinggal mengcopy bagian sampai ke bawah untuk mengetahui berapa jumlah data perempuan. Yang terakhir ialah kita akan mencari rata-rata pinjaman yang ada pada data. Untuk mencari rata-rata pinjaman ini sendiri, kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan, kemudian sumif. Setelah itu kita blok bagian jenis kelamin yang ada pada data, kemudian tanda titik koma, lalu tanda petik, kemudian huruf L besar, lalu tanda petik kembali, kemudian kita blok jumlah yang dipinjam yang ada pada data. Lalu setelah kita blok, kita bagi dengan jumlah jenis kelamin yang ada pada sebelumnya, baru kita tekan enter, maka akan muncul jumlah rata-rata pinjaman. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan dalam langkah-langkah pembuatan rumus ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.